Kota Madiun pastikan kebersihan dan keamanan jelang Lebaran. Musrenbang RKPD 2026 dan pelantikan Ketua TPPKK Kota Madiun. Penyaluran bantuan korban banjir hingga panen melon unggulan. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rere, inilah Madiun This Week selengkapnya. Jelang Idul Fitri, Kota Madiun bersiap untuk menyambut para tamu yang datang. Terbukti dengan peninjauan langsung oleh Wakil Wali Kota bersama Sekretaris Daerah hingga Kepala OBD Pemkot Madiun yang memastikan kebersihan, ketertiban, dan keindahan kota. Tak hanya itu, pada sektor keamanan juga diperkuat dengan 350 personil gabungan dalam Operasi Ketupat Semeru 2025, serta disiagakan pula berbagai pos pengamanan dan juga pelayanan. Sementara itu, sebagai upaya mendukung kesejahteraan masyarakat, Pemkot Madiun menyalurkan bantuan sosial agar warga kurang mampu dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan. Untuk menciptakan suasana Lebaran yang menyenangkan dan berkesan, Kota Madiun bersiap untuk menyambut momen Hari Raya yang semakin dekat dengan menyuguhkan wajah kota yang paripurna bagi para pemudik. Tahun ini diprediksi 16 juta pemudik akan menuju ke Jawa Timur. Otomatis, Kota Madiun akan menjadi salah satu kota yang kunjungannya meningkat, baik yang sekedar melintas maupun menginap. Sehingga kebersihan, ketertiban, dan keindahannya harus dijaga. Untuk itu, rapat koordinasi digelar di Balai Kota pada Selasa 18 Maret 2025, dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun dan Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto, serta diikuti oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD se-Kota Madiun. Sejumlah tim gabungan dari beberapa OPD juga telah ditugaskan untuk berjaga di lokasi vital dan pusat keramaian guna memastikan ketertiban dan kenyamanan masyarakat selama jelang hingga pasca Lebaran. Selain itu, perhatian khusus diberikan pada pintu masuk kota serta area publik seperti lapak, taman, kantong parkir, dan fasilitas umum lainnya. Perbaikan meliputi pengecatan, penataan taman, serta pembenahan sarana prasarana agar lebih layak dan menarik. Selain aspek visual, kenyamanan dalam bentuk pelayanan serta keamanan juga menjadi perhatian utama. Kota Madiun dapat menyambut dan menjamu para tamu yang datang dengan optimal. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tiba di lapangan apel. Lebaran 2025 kurang sebentar lagi. Keamanan dan kenyamanan selama perayaan Idul Fitri tersebut penting untuk selalu dijaga. Pemerintah Kota Madiun bersama aparat penegak hukum di Kota Pendekar pun terus bersiap menyambut perayaan Lebaran tersebut. Kesiapan itu salah satunya terlihat saat apel gelar pasukan Operasi Ketupat Semeru 2025. Apel di halaman Polres Madiun Kota itu juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Kamis 20 Maret 2025. Wawali menyebut Kota Madiun siap menyambut tamu dan pengunjung Lebaran, mulai dari mudik, berwisata, maupun saat balik Lebaran nanti. Tak hanya kesiapan petugas, tetapi juga kesiapan dari sarana dan prasarananya. Wawali tak menampik adanya perkiraan lonjakan pemudik tahun ini. Libur Lebaran yang lebih panjang menjadi salah satu alasannya. Wawali menyebut pihaknya juga telah meninjau sejumlah fasilitas umum beberapa waktu yang lalu, termasuk kesiapan jalan. Beberapa titik jalan yang dirasa perlu penambalan juga telah dilakukan tindakan. Wawali berharap pengunjung Lebaran di Kota Madiun bisa aman, nyaman, dan kondusif. Tentunya pemerintah kota mengucapkan terima kasih kepada Polres Madiun Kota dan juga seluruh stakeholder. Dan tentunya dengan adanya apel ini, kita di seluruh Kota Madiun, pemerintah kota maupun seluruh stakeholder itu sudah siap untuk menyambut para tamu atau pemudik yang nanti akan datang di Kota Madiun. Tentunya dengan persiapan yang kemarin sudah rakor, ditindaklanjuti dengan apel, ini membuktikan seluruh stakeholder di Kota Madiun komitmen untuk menjaga Kota Madiun di Idul Fitri kali ini semuanya untuk aman dan nyaman.
Sementara itu, Wakapolres Madiun Kota, Kompol Supian menyebut setidaknya ada sebanyak 350 personil gabungan yang disiapkan. 250 diantaranya merupakan personil dari kepolisian. Personil gabungan ini terdiri dari TNI dan unsur pemerintah daerah seperti personil Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinkes, dan juga BPBD. Juga ada dari unsur masyarakat seperti organisasi RAPI. Selain personil, pihaknya juga menyiagakan pos pengamanan dan pelayanan. Supian menyebut di Kota Madiun juga tidak ada titik kerawanan, namun pihaknya tak menampik adanya potensi kemacetan. Pihaknya mengaku sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi maupun rekayasa jika kemacetan tersebut muncul. Jumlah personil yang kita libatkan untuk Polri, jumlah 250 itu yang kita sebar nanti di pos-pos maupun juga yang ada di lapangan. Dibantu dengan stakeholder terkait sebanyak 100, totalnya 350. Namun juga masih ada kekuatan-kekuatan lain cadangan yang kita siapkan sewaktu-waktu untuk membackup apabila memang membutuhkan perkuatan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai daerah atau BLTD dan BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT sebesar Rp200.000 per bulan yang diterimakan per 3 bulan. Selain itu, ada juga BLT bagi buruh pabrik rokok senilai Rp300.000 per bulan yang disalurkan setiap 3 bulan sekali. Tak hanya itu, bansos air bersih juga diberikan untuk membantu warga yang mengalami kesulitan akses air bersih, serta santunan kematian sebesar Rp1 juta bagi keluarga yang mengalami musibah. Dalam acara yang digelar di Aula Kelurahan Nambangan Lor itu, Wali Kota Madiun Dr. Maidi mengatakan bahwa bantuan sosial yang diberikan pemerintah harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membantu kebutuhan keluarga penerima manfaat. Bantuan ini diberikan agar masyarakat bisa merayakan Idul Fitri dengan tenang dan bahagia, serta digunakan untuk hal-hal yang dapat mendukung kebutuhan keluarga. Lebih lanjut, dirinya menekankan bahwa jumlah penerima bantuan tetap sama seperti sebelumnya, dengan sistem penyaluran yang lebih efisien agar tidak mengganggu alokasi bantuan lainnya. Dirinya berharap bantuan ini dapat benar-benar dimanfaatkan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Wali Kota ingin semua warga Kota Madiun, terutama yang kurang mampu, bisa merayakan Idul Fitri dengan layak dan bahagia. Maka dari itu, bansos ini disalurkan lebih awal agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Program bantuan sosial ini merupakan bentuk komitmen Pemkot Madiun dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada di golongan ekonomi menengah ke bawah. Dengan adanya bansos ini, pemerintah berharap tidak ada warga yang merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar selama bulan Ramadan hingga perayaan Idul Fitri. Mau hari raya, itu pikirannya pesta hari raya, merayakan hari raya ini, apa kira-kira yang akan punya beda? Apakah nanti buat nasi kuning, apakah untuk makan ini, makan itu sudah ada rencana dia semua. Karena ada rencana seperti itu, maka bantuan sosial sebelum hari raya harus kita salurkan semua. Dengan kita salurkan, walaupun keterbatasan, dia ikut merayakan hari raya. Dia ikut bahagia. Jadi yang bahagia itu tidak beberapa kelompok saja, semuanya bahagia. Bahagia merayakan Hari Raya Idul Fitri ini, semua bantuan kita salurkan hari ini, biar nanti dia ikut bahagia. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Musrenbang RKPD 2026 Kota Madiun usai digelar. Rapat tersebut membahas rencana pembangunan termasuk miniatur tembok Cina sebagai ikon wisata baru. Wali Kota Maidi menyoroti peningkatan IPM untuk menarik investor. Sementara itu, Yunistiawati Maidi kembali dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun untuk periode 2025-2030. Untuk meninggalkan ruang acara. Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) mengadakan rapat koordinasi rakor penguatan kepala daerah di Jogja Expo Center JEC Yogyakarta, Rabu 19 Maret. Acara ini dihadiri oleh kepala daerah dari berbagai provinsi, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Ketua KPK RI, Setio Budianto menekankan bahwa komitmen kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel harus terus diperkuat. Dalam kesempatan itu, dirinya mengingatkan agar setelah resmi menjabat, kepala daerah tetap menjaga komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa KPK terus melakukan pemantauan terhadap jalannya pemerintahan daerah meskipun tidak selalu tampak di lapangan. Dirinya menekankan pentingnya sinergi antara kepala daerah, DPRD, dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi. Tak hanya itu, Setio juga menyoroti rendahnya nilai Monitoring Center Prevention (MCP) di sektor pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki guna meningkatkan indeks persepsi korupsi IPK di Indonesia. Menurutnya, perbaikan sistem anggaran dan pengawasan yang lebih ketat akan berdampak pada peningkatan IPK yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk demokrasi, politik, ekonomi, dan keamanan. Dalam rakor ini, Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun turut hadir bersama Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto serta Ketua DPRD Kota Madiun Armaya. Menanggapi materi yang disampaikan oleh Ketua KPK, Bagus Panuntun menegaskan bahwa Pemkot Madiun berkomitmen penuh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Satu agenda penting pembangunan di Kota Madiun baru saja terlewati, yakni Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah RKPD Kota Madiun 2026. Musrenbang yang berlangsung di Asrama Haji Kota Madiun itu membahas berbagai rencana pembangunan fisik dan non-fisik di tahun depan. Tak hanya Musrenbang, dalam kegiatan ini juga mengemuka forum konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2025-2030. Kegiatan dihadiri narasumber jempolan dan sejumlah pejabat pemerintah Kota Madiun. Tak terkecuali Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini menyebut masih akan ada banyak pembangunan di Kota Madiun ke depan, termasuk ikon-ikon menarik sebagai magnet baru wisatawan. Salah satunya di Bantaran Kali Madiun. Wali Kota menyebut Taman Bantaran Kali Madiun akan banyak bersolek ke depannya. Miniatur tembok Cina juga akan menjadi penghubung antara Taman Bantaran dengan kawasan Pahlawan Street Center atau PSC. Miniatur tembok Cina rencananya hingga Jalan Pandan. Seperti diketahui, kawasan PSC sudah tembus ke Jalan Pandan. Wali Kota optimis hadirnya ikon-ikon baru tersebut akan semakin menarik wisatawan. Wali Kota juga menyampaikan sejumlah program non-fisik, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ketiganya penting untuk mendongkrak indeks pembangunan manusia IPM, dan hal itu sudah sesuai dengan program Presiden Prabowo untuk peningkatan SDM masyarakat di tanah air. Pembangunan itu tahapan-tahapan harus dilalui, mulai dari perencanaan, musrenbang, dari POKI, semuanya kita jadikan satu, skala prioritasnya, kira-kira pembangunannya seperti apa, uangnya ada berapa, yang didulukan yang mana, ini tidak lepas dari Asta Cita, Asta Karya, Nawa Bakti. Itu yang jelas. Kalau ini nanti sudah, IPM kita naik. Kenapa ini disinggungkan pusat, Jawa Timur kita? Karena pertumbuhan ekonomi itu dilihat se-Jawa Timur itu paling tinggi mana. Kalau ini sinkron, semuanya ngebut ke situ, oh berarti Jawa Timur andilnya rata-rata Jawa Timur kan dari daerah. Ini programnya daerah dengan pusat tidak menyatu, berarti kan tidak bisa andil untuk pertumbuhan ekonomi, IPM. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun telah berlangsung di Surabaya 2 Maret lalu. Prosesi ini pun ditindaklanjuti dengan pelaksanaan serah terima jabatan dari PJ Ketua TP PKK Kota Madiun, Rika Agustini Edi Supriyanto, kepada Ketua TP PKK Kota Madiun periode 2025-2030, Yuni Setiawati Maidi. Acara tersebut berlangsung di Gedung GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun, Kamis 20 Maret 2025, serta dihadiri oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi, selaku Ketua Pembina TP PKK Kota Madiun.
Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Sekda Suko Dwi Handiarto, pimpinan OPD Pemkot Madiun, dan anggota pengurus TP PKK Kota Madiun. Tampak hadir pula Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bahsin Emil Dardak. Mengawali sambutannya, Wali Kota Maidi mengajak TP PKK Kota Madiun untuk menyelaraskan antara program kerja PKK dengan Asta Karya Pemkot Madiun. Dengan dukungan dari PKK selaku mitra strategis Pemkot Madiun, diharapkan program yang telah disusun dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Serah terima dalam organisasi ini kan bagaimana organisasi itu eksis. Jadi waktunya serah terima cepat karena segera program, tancap gas, sehingga fungsi dari organisasi untuk masyarakat segera dinikmati masyarakat. Artinya tugas-tugas organisasi ini segera berjalan. Dengan kondisi ini insya Allah nanti tancap gas itu ubur rampenya sudah lengkap semua. Insya Allah. Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bahsin memberikan apresiasi terhadap TP PKK Kota Madiun. Selama 5 tahun kepemimpinan Yunistiawati Maidi, PKK Kota Madiun telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Selain itu, PKK Kota Madiun sering menjadi jujukan studi tiru sejumlah daerah, baik kabupaten atau kota di dalam Provinsi Jatim maupun di luar provinsi. Menurut istri Wagub Jatim Emil Dardak, hal tersebut tak lepas dari dukungan Wali Kota Madiun Maidi, selaku Ketua Pembina PKK yang tidak hanya mendukung program PKK, namun juga memahami 10 program pokok PKK secara seksama, sehingga dapat merumuskan kebijakan strategis bagi masyarakat dan melibatkan PKK secara optimal di dalam pelaksanaannya. Dalam kesempatan itu, Ketua TP PKK Jatim juga memberikan apresiasi kepada PJ Ketua TP PKK Kota Madiun periode sebelumnya, Rika Agustini, karena selama 10 bulan terakhir telah berhasil mempertahankan capaian PKK Kota Madiun. PKK Kota Madiun terus bisa memberikan inovasi-inovasi yang bagus dan tetap bisa membawa nama baik Jawa Timur, karena Kota Madiun ini bisa salah satu tempat tujuan untuk studi banding tim gerak PKK baik dari sesama daerah di Jawa Timur ataupun di luar Jawa Timur. Di kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Kota Madiun, Yunistiawati Maidi mengungkapkan bahwa pihaknya selaku mitra strategis Pemkot Madiun siap dan berkomitmen untuk mendukung program Wali Kota Maidi dan Wawali Bagus Panuntun agar berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu, PKK Kota Madiun saat ini juga sudah bersiap mengejar prestasi berikutnya, yaitu pelaksana terbaik 10 program pokok PKK. Saat ini seleksi kelurahan yang akan diajukan sebagai nominator sedang dilangsungkan. Harapannya ketika perlombaan digelar, Kota Madiun sudah memiliki kandidat kuat untuk diajukan. Harapan daripada saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK dengan Ketua Pembina Bapak Wali Kota Madiun, kita gerak cepat, kita langkah kita untuk melaksanakan menindaklanjuti program-program Tim Penggerak PKK yang sudah kita laksanakan mulai pada bulan Januari sampai dengan saat ini. Sehingga tahun 25 sudah berjalan dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan di 3 kecamatan persiapan lomba terbaik 10 program pokok PKK. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir di Pilangbango. Tak hanya itu, TNI dan Polri telah meninjau lokasi banjir dan segera mengambil langkah-langkah penanganan. Sementara itu, Masjid Agung Baitul Hakim berbagi 100 paket takjil hasil donasi komunitas. Di sektor pertanian, Wali Kota Maidi panen melon unggulan di Ngrowobening Edupak sebagai bagian dari program ketahanan pangan dan urban farming. Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun turun langsung memberikan bantuan kepada warga Kelurahan Pilangbango yang terdampak banjir akibat luapan air Buk Malang Minggu 16 Maret. Wakil Wali Kota mengatakan ketinggian air di permukiman warga bervariasi mulai dari 20 hingga 30 cm di dalam rumah hingga 50 cm di luar rumah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama TNI dan Polri telah meninjau lokasi banjir dan segera mengambil langkah-langkah penanganan. Salah satu penyebab utama banjir adalah aliran air yang terhambat oleh tumpukan bambu, terutama di Kali Piring. Oleh karena itu, tim gabungan langsung melakukan pembersihan sungai untuk memastikan aliran air kembali lancar. Wakil Wali Kota Madiun juga menyoroti pentingnya pemanfaatan embung dalam mengatasi banjir di wilayah tersebut. Saat ini, kondisi air di wilayah terdampak sudah mulai surut. Namun, pemerintah daerah tetap mengimbau warga untuk waspada terhadap potensi banjir susulan. Teman-teman
BPBD berinisiatif untuk memberikan bantuan kepada yang terdampak, keluarga-keluarga yang terdampak di wilayah Pilangbangu, itu yang mana kemarin memang air yang kita terima itu di daerah Pilangbangu yang paling besar. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pengurus Masjid Agung Baitul Hakim kembali menggelar aksi berbagi takjil gratis bagi jemaah dan masyarakat sekitar menjelang waktu berbuka puasa. Sebanyak 100 paket takjil dibagikan dengan penuh semangat kebersamaan dan kepedulian pada Minggu 16 Maret 2025. Menurut pengurus Masjid Purwanto, takjil yang dibagikan kali ini berasal dari donasi Madiun Volkswagen Club sebagai bentuk kepedulian komunitas terhadap sesama di bulan suci Ramadan. Dirinya berharap semoga bisa menjadi ladang amal dan keberkahan bagi donatur dan bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Takjil yang diberikan terdiri dari aneka makanan dan minuman untuk berbuka, yang langsung disambut antusias oleh para jamaah dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menginspirasi lebih banyak pihak untuk berbagi kebahagiaan selama bulan Ramadan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Di pagi hari yang cerah dan sejuk, Wali Kota Madiun Dr. Maiti melakukan panen melon di Ngrowo Bening Edu Park. Panen ini bukan sekedar untuk konsumsi dan wisata, tetapi juga bagian dari program ketahanan pangan dan pemanfaatan lahan tidur. Berbagai jenis melon unggulan dibudidayakan di Ngrowo Bening Edu Park, seperti melon golden, melon itanon, melon super salmon, melon honey hami, melon honey glove, melon pear lady, melon kinanti, dan melon entanon. Harga jual melon mencapai Rp25.000 per kilogram dengan berat rata-rata 2 kg per buah. Ini yang membuat warga senang karena harga di bawah pasaran. Ditambah, melon-melon ini dikenal memiliki rasa yang manis, daging buah yang tebal, serta tekstur yang renyah dan lembut. Pemkot Madiun terus mendorong masyarakat untuk menanam tanaman produktif agar tidak bergantung sepenuhnya pada pasokan luar. Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis pangan. Ngrowo Bening Edu Park pun menjadi contoh nyata bagaimana perkotaan bisa berkontribusi terhadap ketahanan pangan melalui inovasi pertanian modern. Dengan memanfaatkan lahan kosong untuk pertanian, produksi pangan lokal dapat meningkat sehingga ketersediaan makanan lebih terjamin dan harga tetap stabil. Mudah-mudahan nanti ini akan saya sebarkan pada masyarakat dan masyarakat nanti akan, kalau sudah tahu rasanya, tahu hasilnya, insya Allah nanti masyarakat juga akan ikut menanam. Ini yang kita lakukan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ubur-ubur ikan lele, melones panen lele. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Madiun menggelar forum konsultasi publik untuk membahas standar pelayanan dan standar operasional prosedur atau SOP terkait perizinan dan non-perizinan. Kegiatan digelar di lantai 2 Gedung Diklat Pemkot Madiun. Dihadiri oleh berbagai pihak termasuk pelaku usaha, perwakilan kecamatan, akademisi, serta organisasi perangkat daerah atau OPD teknis. PLT Kepala DPMPTSP Kota Madiun Ahsan Srihasto menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk meminta saran dan masukan dari berbagai pihak agar standar pelayanan yang diterapkan benar-benar optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ahsan menambahkan, maka dari itu masukan dari berbagai elemen sangat penting agar kebijakan yang diterapkan bisa benar-benar efektif. Lebih lanjut, Ahsan mengatakan, standar pelayanan yang baik bukan hanya berdampak pada peningkatan investasi dan kemudahan berusaha, tetapi juga memberikan kesan positif bagi masyarakat, termasuk pemudik yang datang ke Kota Madiun. Dengan pelayanan publik yang semakin baik, diharapkan citra Kota Madiun juga semakin positif.
Forum ini tentu juga menjadi ajang koordinasi antara DPMP-TSP dan OPD teknis terkait agar kebijakan yang dihasilkan selaras dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perbaikan dalam SOP juga diharapkan dapat mempercepat proses perizinan tanpa mengurangi aspek kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Melalui forum ini, DPMP-TSP Kota Madiun berharap dapat menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Pada siang hari ini, antara pelaku usaha, akademisi, dan OPD-OPD teknis yang memberikan perizinan diketemukan. Kalau ada kekurangan-kekurangan dibicarakan bersama, sejauh itu tidak melampaui atau tidak melawan regulasi yang ada, ya nanti kita perbaiki sesuai apa yang bisa kita perbaiki, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nantinya kalau memang itu lebih mudah, mengapa kita mencari jalan yang sulit? Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Di sela agenda kerja yang padat, Wali Kota Madiun Dr. Maidi masih menyempatkan untuk melayani tamu dan dengan berbagai keperluan. Misalnya, seperti pada kegiatan Wali Kota setelah memimpin Musrenbang tingkat kota di Wisma Haji, Kamis 20 Maret. Didampingi Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini pun menggelar 2 audiensi. Adapun audiensi pertama dilakukan bersama Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Madiun atau IKASDA. Pertemuan tersebut membahas agenda besar IKASDA Juli mendatang, yakni Madiun Running Fest 2025. Dalam Running Fest yang diselenggarakan IKASDA tahun lalu, event ini berhasil menyedot ribuan runner dari berbagai wilayah Indonesia. Karenanya, dengan acara yang lebih meriah tahun ini, diharapkan jumlah peminat semakin besar sehingga mendongkrak iklim wisata di Kota Madiun. Sementara itu, audiensi kedua dilaksanakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan perwakilan OJK Kediri. Dalam hal tersebut, Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri hadir, didampingi oleh Kepala Bidang Lembaga Jasa Keuangan LJK OJK Kediri, Indarto Purnomo. Adapun dalam pertemuan tersebut, OJK Kediri bermaksud untuk menjalin silaturahmi. Apalagi Wali Kota Maidi dan Wakil Wali Kota Bagus Panuntun baru saja dilantik bulan lalu. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Giat Safari Ramadan Salat Tarawih Wali Kota Madiun berlanjut di Masjid Al-Falah Kelurahan Josenan Kamis 20 Maret. Seperti giat sebelumnya, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut juga menjadikan kegiatan sebagai sarana bertatap muka dengan masyarakat. Berbagai hal pun disampaikan. Dalam kegiatan itu, Wali Kota juga menyalurkan sejumlah bantuan. Kegiatan Safari Ramadan juga menjadi sarana sosialisasi program. Wali Kota menyebut ada banyak kegiatan pembangunan di Kota Madiun ke depan, seperti bus wisata Heritage Express. Salah satu rutenya nanti di Taman Bantaran Kali Madiun. Karenanya Taman Bantaran juga akan bersolek. Di sana nantinya akan menjadi tempat parkir bus. Selain itu juga ada banyak ikon menarik di pinggiran Bantaran Kali Madiun tersebut. Miniatur tembok Cina nantinya akan menjadi akses ke Pahlawan Street Center atau PSC. Tembok Cina nantinya akan sampai di Jalan Pandan. Seperti diketahui, Jalan Pandan terhubung dengan PSC. Wali Kota menyebut dengan dibuat miniatur ikon negara, pastinya akan lebih menarik wisatawan. Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya, apalagi di bulan Ramadan. Mencari pahala bisa melalui banyak cara. Selain dari memperbanyak ibadah, juga bisa dengan berbuat baik. Wali Kota berharap masyarakat juga semakin berbuat baik dengan sesama. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Madiun telah menyelesaikan seluruh rangkaian pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 wilayahnya. Sebagai upaya mengabadikan seluruh proses pelaksanaan hingga terpilihnya wali kota dan wakil wali kota, tahapan demi tahapan itu pun dituangkan secara rinci dalam buku Pilkada Kota Madiun 2024. Jumat 21 Maret, KPU meluncurkan buku Pilkada Kota Madiun 2024 di Pahlawan Business Center atau PBC. Acara itu dihadiri oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi, Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, pimpinan OPD, camat, serta lurah di lingkungan Pemkot Madiun. Tak hanya itu, perwakilan instansi vertikal di Kota Madiun turut hadir. Adapun dalam buku Pilkada 2024, tak hanya berisi berbagai tahapan pesta demokrasi di Kota Madiun, tetapi juga membahas tantangan, strategi, dan juga evaluasi, sehingga dapat menjadi bahan ajar bagi pelaksanaan pemilu di periode berikutnya. Wali Kota Dr. Maidi pun memberikan apresiasi atas peluncuran buku tersebut.
Menurutnya, pelaksanaan pilkada di Kota Madiun yang berjalan aman dan lancar ini merupakan bahan evaluasi yang baik untuk pelaksanaan kegiatan serupa ke depannya. Jadi KPU bisa menjalankan tugas dengan baik, dan tugas baik itu tidak hanya dikatakan baik, tapi diwujudkan dalam buku. Nah, buku inilah nantinya akan dibaca yang akan datang. Yang akan datang buku itu akan menjadi pedoman yang akan bisa disempurnakan, mana-mana ada tantangan bagaimana penyelesaiannya. Ini KPU luar biasa meluncurkan buku yang dari hasil kerja yang bisa dibaca semua masyarakat Kota Madiun, mungkin juga dibaca dari daerah-daerah lain yang nanti akan menjadi pedoman ke tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, Ketua KPU Kota Madiun Pita Anjarsari mengungkapkan bahwa jalannya Pilkada 2024 telah menunjukkan progres positif yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Salah satunya tampak pada tingkat partisipasi masyarakat, yakni sebesar 77% pada Pilkada 2024, sedangkan pada Pilkada 2018 hanya 71%. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Kota Madiun siap sambut pemudik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Rere beserta tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.